Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Wah, semangat gak hari ini untuk memuji Tuhan? Semangat. Kalau semangat, yuk bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, kita mau memulai memuji Tuhan. Kakak pingin hari ini adik-adik semuanya harus bersukacita, oke? Gak hanya senyum di wajah, tapi juga sukacita di dalam hati adik-adik. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu Sukacita Transformasi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi, sukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Amin adik-adik. Silahkan duduk. Ya adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, dengan hati penuh sukacita, mari kita naikkan ucapan syukur kita atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Sama-sama kita nyanyikan yuk lagu Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari baru yang masih Kau berikan kepada setiap kami. Kami bisa bangun, kami bisa bernafas, bahkan kami bisa beribadah Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu bersyukur, kami ingin selalu memuji Tuhan. Maka dari itu pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk bersukacita, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau bersukacita. Adik-adik hari ini bersukacita kan karena bisa beribadah bersama Tuhan? Bersukacita dong, Kak. Puji Tuhan. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama angkat pujian. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau memberitahu kepada adik-adik untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening BCA yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Dan jangan lupa untuk adik-adik mengikuti Zoom santai bersama kata setiap hari Rabu pukul 7. Dan jangan lupa untuk adik-adik membagikan link ibadah kebaktian anak Tabernakel Kasih dan juga link Zoom setiap hari Rabu ya adik-adik. Yuk adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan angkat satu penyembahan Roh Kudus yang manis. Seperti
bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan hari ini. Kami dapat naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Biar segala firman yang diberitakan dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Roh Kudus, bantu kami Tuhan untuk melakukan segala perintah Tuhan yang nanti akan diberitakan Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk kami dapat duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Gimana hari ini adik-adik bersuka cita? Tadi adik-adik memuji Tuhan dengan bersuka cita nggak? Atau jangan-jangan ada yang lagi sedih? Yuk kakak ajak yuk adik-adik yang sekarang lagi sedih, lupakan saja yuk kesedihannya karena masih banyak kok alasan untuk kita bisa bersuka cita. Dan adik-adik ingat gak bahwa sukacita itu adalah salah satu unsur dari buah roh. Maka dari itu yuk adik-adik kita bersuka cita. Coba sekarang kakak ajak adik-adik bayangin satu aja hal atau alasan yang membuat adik-adik senang, yang membuat adik-adik happy banget. Ada? Biasanya hal yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita senang banget, itu biasanya itu hal yang dikasih dunia ini kepada kita. Misalnya adik-adik dikasih HP baru, atau kemarin dapat angpau banyak kak, dapatnya cuannya dapat banyak. Gak apa-apa sih sebenarnya, gak salah kita bersuka cita karena itu. Tapi firman Tuhan hari ini ingin ngajarin kita bahwa sebenarnya kita bisa loh bersuka cita bukan hanya dari apa yang dunia ini kasih, tetapi bersuka cita dengan alasan-alasan sorgawi. Dan nih kakak kasih bocoran dulu. Bersuka cita dengan alasan sorgawi itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih besar sukacitanya. Tapi sayangnya kita suka melupakan atau kadang kita nggak sadar bahwa seharusnya kita bisa bersuka cita. Nah, firman Tuhan hari ini akan ngajarin kita ada 5 alasan mengapa kita harus bersuka cita menurut firman Tuhan. Kita bahas bareng-bareng yuk. Oke, udah siap? Alasan pertama, yuk kita buka Alkitab kita. Alasan pertama diambil dari Lukas 1, yuk kita buka. Lukas 1 ayat 14. Kita baca, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Maksudnya kelahiran siapa sih? Nah, kita di sini diajak untuk bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bersuka cita, Kak? Karena kelahiran Tuhan Yesus. Coba, Tuhan Yesus lahir ke bumi ini untuk siapa sih? Untuk kita. Tuhan Yesus lahir ke bumi ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi juru selamat kepada kita. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir di bumi ini, Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak bisa menebus dosa setiap manusia, dan kita akan menerima hukuman kekal. Jadi, kita harus bersuka cita ya. Kita harus bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tidak bersuka cita hanya saat perayaan Natal saja. Kan Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Berarti bersuka citanya saat Natal aja. Enggak dong. Tuhan kan lahir ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dan karunia untuk menyelamatkan itu, berkat untuk menyelamatkan itu bersifat abadi. Maka dari itu kita juga harus bersuka citanya selamanya. Setiap kita ingat, wah Tuhan Yesus udah lahir di bumi dan dia lahir untuk menyelamatkan kita. Kita harus bersuka cita.
Karena kalau tidak, kita akan menerima hukuman kekal. Tidak ada yang mau kan? Maka dari itu bersukacitalah adik-adik. Setiap adik-adik ingat, wah Tuhan Yesus sudah lahir di bumi ini. Bersukacitalah, karena dia lahir di bumi untuk menyelamatkan kita. Oke, kita lanjut ya ke alasan kedua. Alasan kedua diambil dari, kita buka di Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi ini diambil dari kisah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Nah, di sini firman Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus bersukacita ketika ada saudara kita, ada teman kita yang bertobat, yang sudah meninggalkan dosa lamanya, meninggalkan kebiasaan buruknya. Kita harus bersukacita akan itu. Dan yang bersukacita itu bukan hanya kita loh. Ketika ada satu orang bertobat, itu malaikat di sorga juga ikut bersukacita. Seperti yang tertulis di Lukas 15 ayat 10 ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik yang bertobat, yang meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan dosa-dosanya, adik-adik harus bersukacita akan itu. Bahkan adik-adik harus mendukung dia untuk selalu senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan, melupakan apa yang sudah di belakang, tetapi fokus kepada Tuhan saja. Alasan ketiga kita buka di 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi di sini Tuhan ingin ngajarin kita agar kita bersukacita karena kebenaran. Ketika adik-adik melihat ada teman adik-adik yang melakukan dosa atau apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan ketidakbenaran, misalnya ada yang teman adik-adik sedang dibully, lalu adik-adik senang ngelihat itu, bahkan ngedukung, apalagi lebih parah lagi kalau ikut-ikutan. Nah, itu firman Tuhan tidak ingin kita bersukacita ketika orang-orang melakukan dosa, ketika orang-orang melakukan apa yang tidak benar. Tuhan inginnya kita bersukacita karena kebenaran. Jadi ketika misalnya ada saudara adik-adik yang melakukan kebenaran, adik-adik dukung, adik-adik semangati, dan adik-adik harus bersukacita akan itu. Kita harus hidup sebagai anak-anak yang menyukai kebenaran, yang bersukacita karena kebenaran. Nah, sekarang yang keempat nih adik-adik, Matius 5 ayat 12. Matius 5 ayat 12 kita baca. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi adik-adik, alasan keempat mengapa kita harus bersukacita, itu karena upah kita besar di sorga. Lebih besar dari apa yang dunia ini kasih, lebih besar dari reward yang dunia ini kasih kepada kita. Upah kita di sorga itu terlebih besar. Gimana sih caranya mendapatkan upah yang besar? Upah yang besar di sorga itu kita terima dengan melayani Tuhan. Misalnya adik-adik mengajak teman adik-adik untuk beribadah bersama, mengajak saudara-saudara adik-adik untuk yuk ikutan yuk dengerin firman Tuhan, atau adik-adik melayani memuji Tuhan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, upah kita besar di sorga. Maka dari itu kita harus bersukacita, walaupun ketika kita melakukan pelayanan mungkin ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Kita berkorban waktu, atau kita harus ajak-ajakin terus teman kita. Tetapi pengorbanan itu tidak sebanding dengan upah yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dikatakan
upah kita besar di sorga. Jadi itulah mengapa kita harus bersuka cita. Ingat, ketika kita pelayanan, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, upah kita besar di sorga. Maka dari itu bersukacitalah dan bergembiralah. Alasan kelima, yuk kita buka di Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi, alasan kelima mengapa kita harus bersukacita? Karena nama kita terdaftar di sorga. Maksudnya apa sih, Kak, terdaftar di sorga? Nama kita, nama kakak, nama adik-adik sekalian, itu termasuk tercatat sebagai orang-orang yang akan masuk sorga, yang tercatat sebagai penghuni surga. Siapa sih yang nggak bersukacita akan itu? Siapa sih di sini yang tidak bersukacita ketika namanya terdaftar di sorga? Atau adik-adik ada yang pengennya terdaftar di kompleks sebelah, alias di neraka? Tidak mau ya, kita semua ingin masuk surga. Kita semua ingin menjadi penghuni surga. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa nama kita tercatat di surga. Nama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa melakukan firman Tuhan, itu tercatat di surga. Maka dari itu adik-adik bersukacitalah. Ingat adik-adik, nama adik-adik tercatat di surga. Maka dari itu bersukacitalah. Nah, sekarang nambahkan alasan kita untuk bersukacita, dan seperti yang tadi kakak janjikan di awal, alasan bersukacita dari firman Tuhan itu lebih luar biasa, tidak sebanding dengan apa yang dunia berikan. Kalau yang dunia berikan itu hanya bersifat sementara. Misalnya dikasih HP baru itu suatu saat nanti juga akan rusak. Suatu saat lagi akan mati total, gak bisa nyala. Tetapi kalau sukacita yang Tuhan berikan, sukacita yang tadi kita bahas, itu bersifat kekal. Karena sukacita itu datangnya dari sorga, bukan dari dunia ini. Kita ulang ya sekali lagi. Pertama, kita bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Kedua, bersukacita karena satu orang berdosa telah bertobat. Lalu yang ketiga, kita harus bersukacita karena kebenaran. Keempat, kita bersukacita karena kita tahu upah kita besar di sorga. Dan yang kelima, bersukacitalah karena nama kita terdaftar di sorga. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik jangan ada yang sedih lagi ya. Nanti kalau suatu saat adik-adik sedih, adik-adik dikecewakan oleh dunia ini, ingat adik-adik, ada alasan yang lebih besar untuk kita bersukacita, yaitu alasan-alasan yang dari sorga, alasan-alasan dari firman Tuhan yang tadi kita bahas itu harus membuat kita tetap bersukacita. Oke ya, yuk sekarang kita baca ayat hafalan kita hari ini, diambil dari Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yuk kita baca yuk sekali lagi dengan semangat dan sukacita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke adik-adik, yuk sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami agar kami selalu bersukacita karena banyak yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk bukan hanya bersukacita dari hal-hal duniawi, tetapi kami juga ingin bersukacita karena hal-hal sorgawi ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami itu jauh lebih besar dari apa yang dunia ini dapat berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bersukacita ya. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.